teori-teori yang sangat kompleks gitu ya. Saya akan lebih banyak cerita tentang pengalaman hidup saya gitu ya. Dan saya selalu appreciate kalau Pak Tung udah minta saya ngisi, saya selalu ngomong siap. Karena bagi saya Pak Tung yang banyak mengubah hidup saya gitu ya. Tahun 2021 pertama kali saya banyak kenal dengan Pak Tung. Tapi sebelumnya tahun 2008 itu sebenarnya saya udah kenal Pak Tung gitu ya. Jadi waktu di Smart FM, saya ngisi di Smart FM radio, habis itu keluar Pak Tung gitu ya. Tapi waktu itu saya masih belum belajar banyak gitu ya. Nah pada saat COVID 2021, barusan saya belajar banyak dari Pak Tung gitu ya. Jadi Pak Tung selalu tokoh yang menurut saya guru saya yang banyak kasih edukasi ya. Dan hari ini saya mau share apa-apa saja yang saya belajar. Tadi Pak Tung ada cerita the action, dan action apa yang saya lakukan dari belajarnya. Nah menurut saya ilmu Pak Tung itu sangat banyak sekali. Saran saya adalah teman-teman cukup praktekkan, nggak usah banyak-banyak jurusnya. 1-2 jurus saja itu sudah akan mengubah hidup kita menurut saya, gitu ya. Nah boleh slide-nya mungkin ya. Satunya adalah pada saat di PRR, mungkin teman-teman udah sempat diceritakan atau enggak. Pak Tung tuh sering ngomong ada apa? Banyak duit, banyak emas ada di jalan, bergelatakan nggak ada yang ngambil. Udah ya, udah diomong di hari kemarin berarti ya, kemarin ya. Waktu saya dengar itu, saya bilang, ini Pak Tung bohong nih, mana ada emas uang di jalan? Kalau ada ngapain kita kerja setengah mati banting tulang dari pagi sampai malam gitu ya? Tinggal kita pungut-pungut aja kan gitu kan? Itu persepsi saya pada saat saya mendengar hal tersebut. Tapi namanya udah bayar ya, kayak teman-teman kan udah bayar ya, dia nggak mau rugi gitu ya. Dia harus dipraktekkan dong ilmunya, kalau nggak rugi kita kan. Saya mulai meresapi, bagaimana cari emas ini di jalan. Nah, hari ini ada topiknya tentang hal tersebut, mencari emas di jalan. Satu hal yang Pak Tung sering ngomong adalah, orang biasanya bangkrut karena salah hitung. Ada ya, ada ngomongnya, bangkrut karena salah hitung. Nah ini ya sama teman-teman sekalian. Pada saat kita mencari emas di jalan, kita harus pintar ngitungnya. Kalau kita nggak tahu cara ngitungnya, problem nih. Emasnya nggak kelihatan. Ya. Ibaratnya kita harus punya namanya mata lebah. Yang bisa kelihatan, oh ada madu. Ada madu, kita bisa lihat, oh ini madunya. Sayangnya, kalau kita nggak punya ilmu, kita pakainya mata lalat. Semuanya kotoran, semua di jalan. Nah masalahnya, properti khususnya, banyaknya adalah kita lihatnya diamond yang lagi ketutup kotoran. Nggak kelihatan nih. Orang lihat, orang biasa lihat, biasa aja. Kayak nggak menarik, bukan emas nih. Tapi kalau kita punya matanya mata lebah, kita langsung bisa, ini permata nih, yang lagi dibungkus dengan kotoran. Tinggal kita keluarkan kotorannya, otomatis diamondnya keluar. Pada saat diamondnya keluar, barusan cuan, ya kan? Duitnya jadi banyak. Nah ini yang saya pengen share di siang hari ini. Kalau ada pertanyaan baik yang online maupun yang di sini, silahkan langsung angkat tangan aja ya. Ya, waktu kita banyak, don't worry. Dan slide saya nggak banyak, ya. Oke, next slide mungkin. Di tahun 2021 saya cerita, saya barusan belajar dari Pak Tung. Pada saat itu, posisi saya sebagai presidir waktu itu, ya, presidir IB Indonesia, habis itu dipromot ke Asia Pasifik gitu ya. Lalu, apakah pada saat itu saya punya investasi? Jawabannya ada. Saya punya 2 rumah dan 2 ruko yang saya anggap sebagai investasi. Setelah belajar dari Pak Tung, Financial Revolution, saya balik bilang, ini bukan investasi. Kenapa? Tiap bulan saya yang bayar cicilan, duitnya keluar terus. Ngawur kan? Harusnya propertinya bekerja buat kita, yang ini saya bekerja untuk propertinya. Pagi siang malam banting tulang untuk nutupin cicilan. Oh, tapi kan disewakan Pak. Betul, disewakan ruko misalnya. Berapa sih
4-6% ya kira-kira ya devaluasi. Ambil contoh, kalau Anda punya 1M, dapat 40 juta, 60 juta. Cicilannya berapa? Kalau cicilan 10 tahun bunga 6%, kira-kira Anda harus bayar 10-11 juta per bulan. Kalau kali 12, sudah di atas 100 juta. Artinya apa? Duit kita lagi yang keluar, numpuk lagi tiap bulan. Jadi satu hal yang saya belajar banyak adalah membedakan mana ini investasi, mana ini bukan. Yang awalnya saya sudah merasa itu investasi, dapat duit, sewa dan sebagainya, kok ngawur ya? Tiap bulan saya harus keluar duit. Ya, itu tahun 2021, gitu ya. Habis belajar dari Pak Tung, next slide. Ini portofolio saya sekarang. Ya. Jadi saya punya properti sekarang, properti mungkin kalau bicara kos-kosan 4 tahun atau 5 tahun terakhir ini saya sudah bangun 25 gedung. 25 ya. Sudah saya jual 11, masih keep 14. Kira-kira ada 300-an lebih kamar sekarang ini. Doain akhir tahun lagi on progress, lagi kita bangun. Mudah-mudahan udah tembus 400 lebih gitu ya. Oke, thank you ya teman-teman. Nah, itu yang di propertinya ya. Lalu saya ada 3 merek, ada Dohomi, Gokos, dan Coaster. Kenapa 3 merek? Ya, baik lagi. Kelasnya beda-beda. Ada yang nyarinya di bawah 2 juta, ada yang nyarinya di atas 2 juta ya. Jadi kita bedakan karena experience-nya bisa beda-beda gitu ya. Lalu tadi cerita 25 saya jual 11 ya. Kenapa dijual? By occasion. Jadi pada saat sudah selesai, kosnya jalan, beroperasi dengan baik, tiba-tiba property agentnya yang waktu saya beli ya, jadi rumahnya waktu itu saya beli, terus saya ubah jadi kos-kosan, property agent, Pak, itu udah jadi kos-kosan? Iya. Boleh nggak saya bantu jual? Jadi nggak ada niat untuk jual awalnya. Property agentnya yang nawarin. Ya. Jadi property agentnya nawarin. Nah, pada saat ditawarin, saya bilang, masa bisa dijual gitu ya? Nah, singkat cerita, nggak sampai sebulan, dapat penawaran. Dan penawarannya menggoda iman. Menggoda iman. Lumayan banget gitu ya, lumayan banget. Saya pikir, sayang gitu ya. Tapi kok lebih menarik uangnya gitu ya. Akhirnya saya jual. Ya, jadi properti yang kedua kejual. Karena kejual kan agennya komisi ya. Yang ketiga dia bilang, Pak sekalian dong saya jualin lagi yang ketiga. Dijual lagi sama orang yang sama. Nah ini kok saya jadi jual-jualan kos-kosan gitu ya. Lalu saya pelajari, rupanya kenapa yang beli tempat saya, dia pengen beli ya. Karena sudah terotomatis semuanya. Dan dia sudah tidak pusing lagi dengan permasalahan yang muncul pada saat misalnya bangun, ada oknum yang malakin lah, izin dan sebagainya. Nah, lalu juga tidak isi dalamnya, internetnya, airnya, so kompleks yang mereka harus pikirkan. Tapi begitu beli sama saya udah beli jadi, akhirnya lebih mudah buat mereka, tinggal lanjut. Nah, kanal tersebut banyak yang nanya habis itu. Habis itu banyak nanya, akhirnya saya dengan beberapa rekan saya bangun bisnis namanya Beli Kos. Kalau teman-teman lihat belikos.id, itu sebenarnya property agent. Tapi yang kita lakukan adalah kita memfilter dulu. Jadi ada penjualnya, bukan hanya properti saya, tapi juga kos yang lain, saya filter, habis saya filter, kita ada 101 filter. Dari okupansinya berapa persen, sampai apa? Kelembapannya berapa. Kita kan cek loh. Sistem listriknya atau apanya, tapi kita nggak tarik bayaran apapun dari pembeli, yang kita cas hanya dari penjualnya seperti property agent umumnya gitu ya. Tapi tujuannya adalah bagaimana pada saat orang beli nantinya mereka terasa terbantu, karena PR-nya udah kita verifikasi. Kalau nggak nanti seperti beli kucing dalam karung. In fact setelah beli pun kita masih temenin 3 bulan kemudian. Kalau ada masalah, misalnya ambil contoh yang sering masalah, ya kadang waktu beli penuh ya, begitu udah beli kan kadang-kadang ada yang keluar 1-2 gitu ya. Tapi si pembelinya nggak tahu nih cara marketingnya gimana gitu ya, caranya ke Mami Kos gimana, OLS. Nah kita masih temenin selama 3 bulan itu. Itu adalah di Beli Kos gitu ya. Lalu tadi Pak Tung udah cerita, saya ada
MRI ya, kita kasih konsultan gitu ya. Terus saya juga ada pabrik tepung tapioka gitu ya. Lalu saya ada banyak investasi yang lain. Nah, pertanyaan tadi saya kebetulan ngobrol juga sama teman saya, ada Melisa, Berry, itu belakangnya ada Dika ya kayaknya ya. Nah, kok Tan kamu banyak investasinya? Sebenarnya investasi saya ini untuk saya belajar. Yang saya tetap mau lakukan adalah bisnis saya adalah properti. Bukan investasinya sebenarnya, teman-teman sekalian. Misalnya ketemu lahannya cuma 40 meter persegi misalnya. Mau dijadiin kos, berapa kamar, Ber? 40 meter persegi. Luas tanah. 3 ya. Luas tanah. Kalau dibuat 3 lantai, 9 kamar. 9 kamar potong 1 penjaga 8. Belum tentu cuan loh, teman-teman. Terlalu sedikit kamarnya. Tapi kalau kondisinya itu 40 meter, lalu cuma 1 lantai, bisa dibuat laundry. Laundry-nya dapat penghasilan kan, untuk nutupin. Nah, kalau Anda tidak tahu bisnis laundry untungnya seberapa persen, kan nggak berani masuk ke bisnis itu untuk akuisisi kan. Tapi karena saya udah punya 3 laundry, ya kan, punya kayak kemarin saya lagi ngebit misalnya ya di Lenteng Agung kemarin ya. Ini saya open ya Lenteng Agung, ada lelang ruko, bagus banget. 1,5 M pasaran di situ, paling kecil, gitu ya. Di lelang cuma 700 juta, murah atau murah banget? Murah banget ya, 7 juta. Tapi kan kalau kita sebagai investor yang kita pikirkan adalah bagaimana si propertinya bisa ngidupin diri sendiri. Kalau kita cicilan 10 tahun minimal 7 juta, 8 juta kan. Berarti kita harus cari dong bisnis apa yang bisa nutupin cicilan tersebut. Nah dia cuma 2 lantai, 5 kali 15. Saya hitung-hitung cuma dapat 8 kamar. Gitu ya. Permasalahannya adalah dia terlalu di depan. Ya, di jalan kalau Lenteng Agung teman-teman tahu ada 2 jalur lambat dan jalur cepat kan. Nah, karena saya ada target berarti saya harus dapat 8 sampai 10 juta nih buat nutup cicilan nih ya. Saya telepon kemana? Proban yang ban. Pak, ini ada titik, tolong dicek dong. Bisa dapat berapa duit sebulannya? Hari Minggu dia cek, Senin dia kasih laporan. Pak, kalau saya hitung-hitung, sebulan cuma dapat 500.000 Pak. Sebulan. Kenapa? Karena dia ada jalur cepatnya. Otomatis marketnya kebagi 2. Yang jalur cepat nggak lewat ke jalur lambat. Ya kan? Nah, dengan pengetahuan seperti itu, saya jadi beli atau enggak? Nggak jadi. Ya udah nggak ngebit. Hati tenang. Karena kita tahu ilmunya. Jadi teman-teman lihat ada berapa investasi saya, gunanya adalah kalau saya ketemu lahan atau aset properti yang baik, saya bisa punya cara ini mau diapain nih propertinya. Tujuannya seperti itu. 2 bulan yang lalu kita ketemu lagi, lahan 2000 meter persegi. Mau dibuat kos itu berapa kamar? Ngisinya berapa banyak, berapa lama? Gitu kan? Susah kan? Akhirnya ngobrol-ngobrol ketemu teman, kita joinan, kita buat playground yang sebelah kanan, playground. Ya, kita buat playground ya. Lumayan. Sabtu Minggu rata-rata 1000 lebih pengunjungnya. Ya. Jadi buat playground, buat anak-anak bermain gitu ya. Nah, tujuannya adalah pada saat teman-teman ketemu properti, kalau teman-teman mau bisnis properti, coba dipikirkan apa nih bisnisnya. Tidak harus kos-kosan ya teman-teman ya. Tapi banyak cara. Ya. Nah, kebetulan di tahun 2021 cara yang kebuka buat saya dan saya rasa mudah adalah kos-kosan. Jadi hari ini saya akan cerita tentang kos-kosan lebih banyak. Tapi saran saya, teman-teman tidak harus masuk di kos-kosan. Perbanyak ilmunya. Itu ya. Oke. Next slide mungkin Pak Diki. Nah, waktu ada yang ikut nggak waktu puasa buka bareng? Ada yang ikut? Ada ya. Nah waktu itu saya diminta jadi ngisi ya acaranya ya. Dan dari yang ngisi itu ada yang nanya, Pak
nasihat apa yang Bapak kasih ke anak Bapak ke depannya? Gitu ya. Jadi itu pertanyaannya, gitu ya. Nah, kebetulan saya udah kasih nasihatnya udah lama ya. Dari belajar patung, saya udah cekokin anak saya, ya. Nah, dari yang saya pelajari, ujungnya saya summary 3 hal yang harus diingat oleh anak saya. Just in case kalau saya udah nggak ada di dunia ini, minimal mereka ingat. Ya, bagaimana mereka bisa menjadi kaya. Nah, kita putar bentar ya. Oke ya, silakan Pak Diki. Okay, Michiko, what's the 3 most important to become a rich person? 1. Knowledge is power. 2. Never spend more than you earn. 3. Build asset. Oke, jadi 3 ini ya. Tadi yang keduanya dia agak mikir apa? Karena masih against hatinya ya. Never spend more than you earn gitu ya. Masih maunya spend more than earn gitu ya. Nah, 3 hal ini menurut saya teman-teman, apapun itu bisnisnya, apapun yang teman-teman lakukan, at the end 3 hal ini yang menurut saya paling utama. Satu adalah knowledge is power. Kalau teman-teman mau geluti suatu bisnis, pengetahuan terhadap bisnisnya harus clear, harus all out. Kalau enggak, risikonya menjadi tinggi sekali. Dengan pengetahuan, kita bisa mengurangi risiko. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi udah itulah ya, kita dapat income ya, jangan semua di spending, kita harus saving ya untuk bisa investasi. Yang ketiga adalah building aset. Ya, aset yang tadi saya cerita, yang saya pikir tadi ruko itu sebagai aset saya, nggak taunya tiap bulan saya keluarin duit untuk cicilannya. Jadi harus ngerti asetnya yang mana. Yaitu kalau bisa tiap bulan yang ngasih duit ke kita, itulah aset. Ya, jadi 3 hal ini menurut saya sangat krusial. Oke, so far ada pertanyaan teman-teman? Oke ya, masih oke ya? Ya. Laundry-nya. Ya, laundry-nya previous slide Pak. Jadi saya pakai, saya ada 2 TDW, satu lagi teman saya. Kebetulan yang teman saya itu saya kenal teman saya dulu, saya udah buka, habis itu baru saya kenal Pak Tung, baru saya buka ya. Jadi excuse-nya seperti itu. Enggak lah. Menurut saya kalau dari segi income more or less sama ya. Kalau nanti mungkin bisa diceritain Pak Her lah ya. Laundry itu biasanya range 2-4% sebulan range-nya. 2-4% sebulan, berarti kan setahun 24-48. Bagus kan income-nya. Pertanyaannya, Tan kenapa kamu nggak genjot aja semuanya laundry? Kalau kita bicara kos-kosan, itu range Melissa sama Berry udah tahu 8-15%. Lebih jelek loh daripada laundry. Benar ya? Tadi laundry bisa 24-48% setahun income-nya ya. Sedangkan kos-kosan paling 8-15%. Berarti kos di bawah dong dari laundry kan. Tadi ingat, satu yang kita kriteria sebagai aset adalah kalau bisa dia nutupin diri sendiri. Kalau teman-teman punya laundry, misalnya investasinya 500 juta misalnya ya, 2%-nya 10 juta kan. 10 juta berarti teman-teman bisa mengakuisisi aset yang nilainya 1M supaya dia bisa nutupin diri sendiri. 1M potong lagi 500 juta kan, tadi beli mesin kan? Berarti sisa 500 juta. Pertanyaannya cari lokasi yang udah jadi tanah dan bangunan 500 juta, gampang atau susah? Susah banget, nah itu masalahnya. Jadi biasanya yang main laundry, dia belilah bisnis 2 laundry, beli 1 aset. Ya, jadi bisa terjadi gitu ya. Nah, kalau kos-kosan walaupun dapatnya tadi 8-15%, anggap dapat 10 lah ya atau 12 gitu ya. Tapi nilainya itu cukup untuk membiayai aset itu sendiri. Jadi lebih gampang. Ya, itu satu. Ya, silakan Bu. Net profit setelah potong biaya dan sebagainya. Nanti kalau teman-teman masuk, kayak knowledge is power tadi anak saya bilang ya. Saya kasih quiz kecil lah ya. Menurut teman-teman, kalau buka laundry, biaya paling mahal tuh biaya apa? Hah?
Mesin cuci depresiasi, ya oke. Terus apa? Listriknya tinggi, oke. Apalagi? Sabun, sewa tempat, kan mesin cuci air nggak ya? Air nggak ya? Air mau pakai sumur maupun pump itu nilainya kecil sekali, nggak signifikan. Tadi listrik bentul nomor 2 paling tinggi, gas nomor 3 paling gede, nomor 1 adalah pegawai, itu juga gede. Ya, nah dari 3 itu kita bisa pelajari nih. Berarti cari lokasi yang UMR-nya jangan terlalu tinggi, misalnya untuk tekan dari segi biaya itu, atau sewanya atau listrik ya gitu ya. Nah yang keempat nih, yang paling unik nih, tadi kan 1, 2, 3 nih, 4 biaya paling tinggi apa? Promosi, oke, ada, tapi nggak nomor 4. Sabun ada, tapi di luar nomor 5 ya, 6 atau 7 gitu ya. Plastik, teman-teman. Plastik wrapping itu mahal gitu ya. Nah intinya saya mau share ini adalah apapun bisnis ya teman-teman harus ngerti apa biayanya, cost structure ya. Ya silakan Bu, ada yang mau tanya apa lagi? Aman ya? Oke. Pak siapa Pak? Pak Fadli ya. Saya izin, saya pertanyaan ya Pak ya. Jadi Pak Fadli menanyakan adalah kalau kita bicara franchise atau apa yang sudah berjalan itu kan biasanya kalau misalnya ambil contoh Indomaret misalnya ya, pada saat Anda buka biasanya barusan dibayar si passive income itu 6 bulan. Habis 6 bulan barusan 3 bulan kayak gitu ya. Sedangkan yang laundry barusan dibayar 3 bulan gitu ya. Nah pertanyaan adalah ini bayar kan lama nih 3 bulan, padahal kan bulan pertama keduanya kan udah ada cicilan jalan nih kalau kita minjem uang dari orang lain kan gitu ya, pertanyaannya kira-kira ya. Dengan asumsi hitungannya benar ya, dengan asumsi bisa nutupin tapi tetap kalah cash flow gitu ya pertanyaannya. Ada 2 skenario yang bisa dipakai Pak. Pertama adalah kayak Indomaret, Alfamart, silahkan teman-teman ngobrol dengan berapa bank yang sudah kerjasama. Misalnya kalau setahu saya BRI ada, namanya BRI Credit Franchise gitu ya. Terus BCA juga ada dengan Alfamart setahu saya. Pokoknya dicari ya banknya. Nah karena mereka sudah tahu skema pembayaran seperti itu, cicilannya juga di-adjust sesuai seperti itu. 6 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Oke, jadi idenya seperti itu. Ya, jadi bisa 1. Ya, tapi hati-hati tetap ya teman-teman ya. Namanya bisnis itu tidak pasti ya. Hitungannya menarik begitu realitanya nggak berjalan. Nah, teman-teman harus punya dana backup nih. Ya, jangan sampai hitungannya pas-pasan. Ya. Tadi yang Pak Tung selalu cerita kan, yang buat bangkrut orang adalah salah hitung. Ya, jadi harus ada buffer ya. Itu cara pertama ya Pak ya. Pak Fadli. Cara kedua adalah ya wis pinjamnya lebihan Bu, Pak. Dipinjamin lebihan 3 bulan untuk nutupin dari segi income cicilan bulanan ya. Gitu. Kira-kira 2 itu Pak. Ya. Lebihan 3 bulan perhitungannya kurang lebih udah aman lah ya untuk sudah mengantisipasi itu gitu ya. Ya Oh jadi tadi ya karena saya juga ada AFA gitu ya. Jadi prosesnya kayak tadi Pak Tan bilang gitu. Jadi kalau bank-bank yang udah biasa kerjasama dengan mereka bisa tuh ya diatur cicilannya menyesuaikan gitu ya. Bisa. Ya, mereka ada namanya credit franchise Pak istilahnya. BRI ada Pak yang pasti. Ya. Sorry, tapi Pak. tidak semua bank ada ya. Mungkin satu lagi kali kalau untuk pembiayaan gitu Pak ya, pembiayaan di awal nih, apakah kalau dari Pak Tan, apakah dari perbankan atau mungkin ada investor atau apa, mungkin ada opsi-opsi lain nggak selain perbankan misalkan? Ya, jadi biasanya fase dari teman-teman itu mengikuti, ya. Kalau di tahap awal teman-teman pasti kan PD-nya nggak terlalu pede kan. Ini bisnis bisa jalan atau enggak gitu kan. Betul. Saya juga ngalami hal sama gitu ya. Jadi kalau nanti saya cerita, kos saya yang pertama saya full cash, full pribadi bayar ya kan, udah dapat
rezeki dari pekerjaan gitu ya. Ya udah, bayar cash, jalan nggak jalan, ya sudah, risikonya nggak ada waktu itu saya. Kebetulan saya dapat privilege seperti itu, gitu ya. Ya udah, kebetulan jalan. Habis jalan, apa yang terjadi? Berarti masuk fase yang kedua kan, lebih berani. Kedua, ketiga, KPR. Udah lebih berani, gitu ya. Begitu keempat, mulai jiper. Kok cicilannya gede banget ya tiap bulan ya ini ya. Ya. Pas yang kedua kejual ya tadi saya ceritakan. Ada cash lagi tambahan. Mulai lagi invest. Jadi tahun pertama saya itu rasionya kira-kira ya. Tahun pertama saya beli 3 properti Pak. Jadi 2 KPR 1 cash. Seperti itu. Dan itu menurut saya aman apa? Kalau sampai terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan, saya masih ada punya 1 untuk buffer nih. Gitu ya. Nah begitu masuk tahun kedua, saya mulai masuk rasionya 1:1 Pak. 1 cash 1 kredit, karena tadi udah mulai gulung juga duitnya kan. Begitu masuk tahun ketiga, saya mulai udah bergeser ya, 2:1, 2 cash 1 kredit. Kreditnya juga bukan KPR, kredit rekening koran Pak. Ada yang tahu kredit rekening koran di sini? Ada ya. Jadi saya jelasin singkat ya, kredit rekening koran itu adalah kredit yang dimana aset kita jaminkan, tapi duitnya nggak transfer ke kita. Taruh dulu ya di bank 1M misalnya, kita pinjemin gitu ya. Nanti pada saat kita perlu duitnya, bosnya kita tarik. Bunganya bunga harian, enak ya? Kalau pakai aja. In fact kadang-kadang kita dapat opportunity. Pagi ada yang jual jam Rolex misalnya gitu ya, murah, kita beli. Siangnya kita ada yang mau beli, kita jual jamnya. Pagi kita beli, kita ambil duitnya, siang kita jual dapat duitnya, kita tutup lagi, itu nggak kena bunga sama sekali. Ya, nah, jadi yang tahun seterusnya mulai berkurang. Jadi semakin teman-teman masuk fasenya, otomatis resiko harus dikurangi. Ya, tadi ya saya cerita di belakang, resiko harus dikurangin per fase, gitu ya, kira-kira Pak. Oke, thank you. Oke, kita move dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja, nggak apa-apa. Waktu kita banyak. Next slide, silakan. Ya. Itu satu cash, satu lagi. Kredit rekening koran istilahnya. Yang koran 2 ya Pak ya? 1:1 rasionya, karena misalnya kalau saya beli 10 berarti ya 5-nya cash, 5-nya itu rasio ya, saya bilang rasio. 1 cash 2 KPR. Oh ya, oke. Ya. Thank you Pak. Jadi kita berkurang kreditnya. Oke. Ada ya, silakan. Nih saya duduk bareng nih, berapa kali ikutan MBT ya. Silakan Bu. Masih terus belajar dengan Ya. Pak Tan juga. Pak Tan, jadi aku mau tanya yang tadi kalau kita udah dana standby nih, kan itu bunganya lebih tinggi ya daripada KPR ya? Sedikit lebih tinggi, betul. Tapi nggak jauh sekali. Biasanya kalau kita bisa bicara KPR sekarang mungkin fix 6 tahun itu untuk tenor 10 ya. Mungkin di range 6 misalnya. Sedangkan yang standby itu mungkin di sekitar 8. Nah itu apabila kita sudah ambil alih, itu dibuatkan KPR kah atau tetap pakai kredit itu? Jadi tergantung yang kita sudah ambil. butuhkan sebenarnya. Misalnya contoh gini. Kita Teman-teman mau beli suatu unit nggak ada DP gitu ya. Nah DP-nya kan bisa ambil buat itu dulu nih untuk nutupin dulu supaya kredit bisa jalan kan. Nanti begitu kreditnya udah cair kan DP bisa balikin lagi ke sini gitu. Ya, ngerti. Misalnya. Ya. seperti itu ya Jadi cara mainnya. kredit rekening koran itu berguna untuk yang short term ya teman-teman ya, yang jangan buat long term. Karena kan tadi bunganya lebih tinggi kan. Iya, Kalau menurut saya di bawah 1 tahun itu masih oke kalau penggunaannya. Tapi kalau udah di atas itu kayaknya nggak terlalu bijak gitu ya. Misalnya contoh apa di bawah 1 tahun? Misalnya kita buat renovasi, itu kan range-nya kan nggak lama kan. Makanya tahun ketiga saya banyak kan pakai kredit rekening koran karena saya biasa renov 4 bulan sampai 9 bulan misalnya. Setelah selesai renov kan kadang kejual. Kan sayang kalau saya KPR sampai 10 tahun kan. Saya kena biaya yang macam-macam gitu ya. Biaya asuransi, biaya macam-macam lah ya. Ya gitu kira-kira. Nah, itu biayanya itu seperti KPR tadi dengan yang rekening koran itu biaya macam-macamnya itu lebih banyak yang di KPR ya Pak. Soalnya aku belum ini lagi. Untuk dari biaya KPR dengan kredit rekening koran, Iya. Biasanya tergantung tenornya. Yang rekening koran biasanya tenornya nggak terlalu panjang. Biasanya misalnya 5 tahun gitu ya.
Nah, kalau udah 5 tahun, biasanya tuh ada beberapa biaya yang berkurang. Misalnya asuransi jiwa nggak dibutuhkan, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa yang bisa dihemat. Terus provisinya juga bisa dinego ya. Sama sebenarnya provisi bisa dinego, tapi menurut saya biaya bunganya relatif lebih murah, walaupun dia lebih tinggi 8%. Karena kita pakainya tidak tiap hari. Itu yang kita saving sebenarnya. Oke. Ya. Ngerti. Ya. Makasih Pak Tan. Nanti ada lagi satu lagi skema yang lain ya teman-teman ya. Selain rekening koran ada namanya KPR Extra ya. Kalau teman-teman mau main di properti juga harus mengerti tentang KPR Extra. KPR Extra itu ditawarkan di beberapa bank. Ada setahu saya BC ada, Permata namanya Bijak, CIMB namanya Extra mungkin. Pokoknya coba teman-teman tanya ya. Intinya apa? Teman-teman bisa pinjam 1M nih, pinjam 1M, dapat bunga 6% misalnya. Ya kan? Terus tiba-tiba kan teman-teman mau renov nih, ada uang misalnya 1M juga, tapi kan renovnya itu kan suatu saat habis kan, karena kita harus bayar kontraktor kan, 1M itu kan. Nah 1M itu selama kita belum bayar kontraktor, kita bisa masukin lagi ke tabungan, si KPR itu akan dapat bunga kira-kira 75%, berarti 6% dapat 4,5. Lebih bagus, kenapa? Karena biasanya bunga deposito berapa? 3-4%, dan itu kena potong pajak lagi 20% kan, berarti cuma dapat 2-3% doang. Ini dapat sampai 4,5%. Nah itu lebih baik teman-teman ya, menggunakan skema itu kalau ujungnya ada dana standby untuk renov, tapi duitnya ini belum kita mau, kalau kita pakai nanti nggak bisa renov kan, kita harus taruh suatu lokasi tertentu kan. Nah KPR Extra ini adalah solusi yang baik menurut saya. Nah itu bisa tag dengan KPR, tapi harus minta dari awal, kalau nggak bank biasanya diem, karena itu merugikan bank, biasanya dia nggak tawarin, tapi itu ada ya, ya gitu ya kira-kira. Oke, kita next dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah yang tadi dari anak saya bicara adalah, yang pertama adalah bicara tentang ilmu gitu ya. Nah, boleh next mungkin slide-nya. Ya. Nah, di tahun 2021 saya belajar ke banyak orang gitu ya. Dan menurut saya ini adalah kunci sukses ya teman-teman. Bukan bicara actionnya, tapi teman-teman harus belajar dulu. Percuma action tapi salah semuanya gitu ya. Mendingan adalah kita belajar. Nah, belajar ke orang yang sudah pengalaman, sudah ngerti gitu ya. Saya ada belajar sama Pak Tung, ada belajar sama orang-orang yang ngerti tentang kos-kosan, ikut asosiasinya. Sekarang juga saya jadi satu pengurusnya gitu ya. Terus belajar buku juga, belajar dari banyak hal. Nah setelah belajar, barusan teman-teman praktek, gitu ya. Dan dengan praktek tersebut, lumayan. Saya dalam setahun itu bisa beli 3 properti. Saya mulainya bulan April Mei, berarti kira-kira 9 bulan saya bisa beli 3. Yang satunya tadi saya cerita cash, 2-nya lagi kredit. Nah kreditnya almost tanpa modal sebenarnya, gitu ya. Nah ini yang saya pengen cerita journey-nya seperti apa. Oke, next dulu. Ini ada fotonya ya, bareng sama Pak Tung ya. Nggak apa-apa, ini dulu. Next saya, nggak apa-apa Pak. Nah ini mungkin udah sering diceritakan, tapi apa yang membuat saya dari pekerjaan yang sudah mapan gitu ya, saya berpikir untuk beralih gitu ya. Karena survei ini, orang pada seumur 65, ini survei secara global di US. Mungkin nggak apply di Indonesia, tapi menurut saya datanya kurang lebih akan sama. Orang pada seumur 65, 49%-nya itu masih bergantung sama sanak famili atau pemerintah. Setengahnya loh masih bergantung. Terus 5%-nya masih kerja nih. Udah umur 65 terpaksa harus kerja untuk nutupi. Dan hanya 5% yang relatif finansial independen dan kaya, 5%. Sisanya nggak nyampe umurnya 65. Gitu. Nah artinya apa? Teman-teman mau yang di 5% atau di 95%? Maunya di 1% malah ya kaya raya. Mantap.
ya. Ini udah belajar ilmu ya Pak Tung gitu ya. Jangan milih yang itu kalau bisa done gitu ya. Oke. Ya 1%. Nah, kalau mau seperti itu, otomatis kan kalau kita bekerja sama orang ada umur pensiunnya. Dan apakah uang pensiun Anda akan cukup di area situ? Itu yang saya pikirkan pada saat itu, gitu ya. Berarti itu yang pertama. Next slide. Boleh next slide? Oke. Nah, tadi 4% kan financial freedom kan? 4% ya, 1% kaya raya ya. Minimal 4% itu dulu. Apa sih financial freedom itu? Artinya pengeluarannya lebih kecil dari pendapatannya. Tadi anak saya udah cerita ya, rahasia kedua ya, tapi walaupun dia agak mikir, kadang mikir, waduh pengeluaran kok saya harus kurangin gitu ya, jadi lama ngomongnya gitu ya. Nah, di equation ini, teman-teman bisa dua cara kan, ide pengeluarannya dikecil-kecilin atau pendapatannya dibesar-besarin. Lebih enak yang mana teman-teman? Pendapatannya digedein dong gitu ya. Kalau jangan sampai pengeluaran kita di pirit-pirit akhirnya nggak enak gitu ya. iPhone 16 bosan keluar, kita cuma lihat gitu ya, beli gitu ya. Kayak orang susah beli aja terus ya. Tapi ya harus ada passive income yang nutupin gitu ya. Nah, itu yang dipikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan kita. Nah, permasalahannya meningkatkan pendapatan, equation-nya adalah kalau kita sebagai pekerja, kita menukar waktu, tenaga kita untuk dapat uangnya. Waktu kan terbatas, tenaga juga terbatas. Apalagi makin kita berumur, tenaga kita berkurang. Otomatis kita harus punya cara lain nih untuk bisa meningkatkan pendapatan. Kalau bisa orang lain yang kerja, kita sedikit bekerjanya, tapi duitnya tetap ngalir. Nah, ini yang disebut sebagai passive income. Ya, kita pasif, income-nya datang. Permasalahannya nanti kita akan cerita banyak gitu ya. Orang selalu berpikir, ya udah buat kos-kosan. Hati-hati. Kos-kosan ya, kita udah survei. Hanya 3% yang passive income. 97% active income. Maksudnya apa? Pak, ini bocor. Ngurusnya datang, ngurusin ketok-ketok. Itu namanya aktif, teman-teman. Masih ngurusin. Ya kan? Wah, ini anak kosnya belum bayar, datang lagi ke kosnya, tagih. Itu aktif, teman-teman. Ya, jadi baik lagi kendaraan boleh sama. Tapi kalau teman-teman melihatnya dengan cara yang salah, ini problem. Ya. Jadi harus kita buat adalah passive income. Apa untungnya dari passive income ini adalah pada saat passive income ini sudah berjalan, teman-teman bisa bangun banyak bisnis untuk nopang teman-teman. Tadi saya ceritakan ada banyak bisnis ya kan, supaya waktu dan tenaga teman-teman bisa diatur di tempat yang tepat. Itu ya idenya. Oke, next lagi. Nah, ini yang faktanya nggak gitu kelihatan ya. Tapi intinya saya baca adalah 74% berasal dari bisnis. Ide perusahaan, properti, dan saham. Masuk dari data ini apa? Teman-teman lebih enak nangkap ikan yang di kolamnya isinya ikan besar semuanya, atau nangkap ikan di kolam yang jarang ikannya. Yang ikannya besar tentu saja kan, lebih gampang nangkapnya kan. Artinya bisnis juga hati-hati loh. Enggak semua bisnis menguntungkan. Harus memilih bisnis-bisnis mana yang membuat armada atau vehicle kita gampang nih menuju yang tadi passive income. Dan survei mengatakan 74% datangnya dari bisnis baik perusahaan, saham maupun properti dibanding yang lain. Nah, kalau seperti itu, teman-teman mau masuk yang mana? Apapun pilihannya, di masing-masing itu bisa loh untuk menjadi kaya. Selama Anda berada di top tier ya. Oh, saya pengen jadi yang kaya, jadilah CEO yang paling terkenal, yang nomor 1, kaya juga gitu ya. Jadi pilihannya apapun itu, Anda harus yang terbaik. Yang tadi yang kos-kosan ya sama, hanya 3% yang bisa dapat passive income. Jangan sampai masuk ke yang 97% itu. Sama. Oke, next lagi.
Next saja, ini nggak apa-apa. Nah ini barusan nih, kemarin nih ada yang WA saya nanya, ya Pak mau konsultasi sedikit ya. Menurut Pak Tan dengan kondisi ekonomi sekarang nih bisnis kos-kosan apakah masih aman Pak? Maksudnya aman untuk diinvestasi? Kebetulan dia baru mulai gitu ya. Oke mungkin saya survei dulu ya. Di sini yang udah punya kos-kosan berapa orang? Udah banyak ya? Oke. Yang masih belum berarti nggak usah angkat tangan ya. Nah dia tanya ke saya ini barusan kemarin nih jam 8 malam nih ya. Kira-kira sekarang saat yang tepat kalau mau mulai beli properti nggak Pak? Saat ini saya karyawan. Ini jawabannya. Menurut saya kondisi sekarang lagi memang nggak stabil gitu ya. Tapi enaknya setiap tadi Pak Tung ada cerita siklus ya tadi ya, kalau salah siklus ya. Setiap siklus perekonomian selalu ada pemenang, itu enaknya. Selalu ada yang menang, selalu ada yang kalah, selalu ada orang kaya baru di siklusnya itu. Tinggal kita mau masuk di siklus itu atau bukan. Oke, nah jawaban saya adalah karena ekonomi makin susah, ya parameter harus makin banyak. Tadi kita lihat, wah ini misalnya biasa harga 1 M, dijualnya 900 juta, kita anggap udah murah gitu kan. Mungkin di saat sekarang kita nawarnya, wah kalau bisa 800 juta atau 700 juta, supaya margin of safety kita lebih aman. Kayak gitu. Ya, jadi parameternya harus lebih detail, harus lebih akurat. Karena resikonya akan lebih tinggi ya. Ini bukan nakut-nakutin teman-teman ya, tapi ini hanya untuk memberitahu teman-teman kondisi ekonomi saat ini tidak baik-baik saja, tapi selalu ada peluang selama teman-teman punya kriterianya untuk ambilnya. Oke, next slide. Nah ini slide yang saya sangat suka. Tadi Pak Tung udah cerita juga ya, yang seminggu cari 2 jam, 4 jam dan sebagainya. Nah, buku ini buku yang sangat baik menurut saya ya. Namanya Nothing Down, karangan dari Robert J. Allen. Ada yang udah pernah baca buku ini? Oke ya, very udah ya. Ada lagi? Very good book ya. Kalau teman-teman mau main properti, ini satu buku yang menurut saya buku terbaik yang pernah saya baca menurut saya ya. Buku ini menceritakan adalah di US, si Robert J. Allen ini mengatakan, kamu kasih saya di kota manapun, dalam waktu 2-24 jam, saya akan ketemu properti yang bisa dibeli tanpa modal. Itu Robert J. Allen. Nah, bukunya laris, habis itu ada wartawan yang bilang, kayak ini ngibul nih orang nih, gitu kan. Di-challenge si Robert J. Allen ya. Beneran nggak sih kamu bisa kayak begini? Robert, yaudah kasih saya aja. Yang penting saya kasih saya handphone, saya kasih kota dimanapun yang kamu tunjuk. Saya ikut aja, ikut kamu. Saya telepon. Akhirnya challenge-nya dia accept. Diambil, ditelepon. Benar saya dia dalam 2-24 jam nggak salah dia ketemu 2 kalau nggak salah properti. Nggak 1, 2. Biasa wartawan berkilah kan. Jangan-jangan ilmunya hanya untuk kamu, orang lain nggak bisa pakai nih. Ya sudah. Saya ajarin kamu aja. Nanti kamu yang praktek. Sama wartannya dipraktek, dapat juga. Kalau nggak salah seminggu 2 minggu dia dapat beberapa. Waduh, ini kalau saya tulis, malu saya nih. Gini deh Pak, saya undang berapa wartawan yang lain untuk mempraktekkan. Jadi undang wartawan yang lain, dipraktekkan. Nah waktu 2-3 minggu itu mereka akhirnya dapat belasan, saya ingat saya. Ya kan? Akhirnya mereka bisa nulis dengan tidak mengkreditkan si wartawannya. Ilmu Robert J. Allen bagus dan kami wartawan sudah mempraktekannya dengan baik dan kita juga menemukannya. Enak kan tulisannya kan? Jadi di buku ini dia menceritakan 131 Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa? Selama kriteria Anda sangat spesifik, kalau Anda cari 100 properti, pasti akan ketemu 3 yang sesuai kriteria teman-teman. Dari 3 tersebut, Anda tawar. Mana tawaran yang terbaik? Belilah 1. 100, 3, 1. Cari 100, ketemu 3 sesuai kriteria, tawar, beli 1. Itu sebenarnya yang dikatakan oleh buku ini. Nah, tahun 2021, habis lulus dari PRR, yang Pak Tung gitu ya,
baca buku ini by the way yang rekomen Pak Tung juga gitu ya. Jadi baca kan 131. Saya mikir, Sabtu saya cari 1, Minggu cari 1 misalnya ya. Berarti seminggu 2 kan? Setahun berapa minggu? 52. Berarti 2 kali 52 kan 104. Berarti setahun pasti ketemu 1 loh. Bener nggak, teman-teman? Nah sekarang kalau kita perbanyak, ya, Sabtu cari 10, Minggu cari 10, berarti seminggu 20 kan? Berarti kalau 5 minggu udah dapat 100 kan? Berarti dalam waktu 5 minggu pasti dapat 1 properti. Itulah yang saya praktekkan, Bapak Ibu sekalian. Dan setiap 5 minggu saya beli 1. Makanya saya ceritakan tadi kan, dalam waktu 9 bulan saya dapat 3 properti. Ya ilmunya cuma ini. Yang jadi permasalahan, Bapak Ibu sekalian, pada saat ada ketemu 40, 50, kita udah lemes duluan. Nah ini titik kritikalnya. Biasanya titik kritikal di 40-50 itu. Antara mau maju, mau mundur gitu ya. Kayak ini ilmunya bohong lah, enggak itu. Nah itu titik krusial di 40-50. Saran saya, bablas, coba saja. Lakukan. Kalau belum ketemu 100, ya, ini ada nomor telepon saya by the way, ya. Kalau teman-teman udah praktekkan 100, masih nggak ketemu, silakan telepon saya. Pasti ada yang salah, gitu ya. Berapa teman-teman saya udah kasih tahu, membuktikan sendiri. Selama kriterianya pas ya. Kriteria pas itu apa? Misalnya saya mau cari daerah Serpong, radius ini misalnya, nggak apa-apa cari. Ya. Dan semakin kriteria Anda semakin detail, semakin susah. Maksudnya apa? Saya mau daerah Serpong yang nomor rumahnya nomor 8. Wah itu susah itu. Makin susah. Tapi apakah bisa atau enggak? Ya cari yang 8, 100 banyak, 100 sebanyak 8 itu gitu. Jangan ketemu 7, gue hitung 1 ya. Enggak dong. Kan Anda yang buat kriteria 8, carilah sebanyak 100 itu. Berarti itu Anda tawar. Nah logika dari 131 ini kenapa? Selalu ada secara statistik, selalu ada 3% yang disebut dengan motivated seller. Yaitu penjual yang termotivasi untuk menjual asetnya. Nah habis itu pasti kan pada ngomong, kayaknya kita melakukan hal yang buruk deh gitu ya. Berdiri di atas penderitaan orang lain gitu ya misalnya. Jangan salah teman-teman, nanti saya tunjukin berapa buktinya. Pada saat Anda beli, justru Anda membantu penjual itu. Karena banyak sekali penjual di sana sudah frustasi, harus bagaimana lagi dia tidak tahu. Dengan Anda membelinya, Anda menyelesaikan permasalahan mereka. Ya, nanti kita ada beberapa case ya di situ. Cuman saran saya, praktekin. Yang penting kriterianya pas. Praktekin ya 131. Kalau sudah hampir 100 lebih belum ketemu, nah itu nomor teleponnya ya. Jadi hanya boleh telepon saya setelah lebih dari 100 ya. Ya silakan Bu. Boleh spill nggak Pak? Kriteria apa aja? Oh ada. Kriteria saya ya. Ada yang bisa lihat slide saya nggak? Ada kriteria saya. Ada nggak Pak Diki? Saya nggak tahu di slide berapa ya. Tapi ada sih Bu. Nanti kita bahas di situ ya. Tanya kriteria saya kan. Ya. Jadi kan kalau kita nyari properti kan biasanya lokasi Lokasi, yang tadi kan lokasi, ya Pak. ya. Nah justru mau tahu nih Pak, kriteria apa aja nih Pak? Kalau untuk yang lain mungkin kalau rumah dan segala macam kan ada preference masing-masing. Ya. Tapi khusus untuk in this case kos-kosan, kira-kira faktor-faktor apa aja nih yang perlu kita lihat dan kita pertimbangkan untuk bisa punya kos-kosan yang fruitful, yang penuh terus gitu Pak. Terima kasih Pak. Thank you. Sayangnya lokasi itu nggak jadi satu kriteria saya Bu. Sayangnya nanti kita lihat kriteria saya apa ya. Sayangnya mungkin saya harus mulai berpikir ulang, jangan perlu lokasi ya gitu ya. Ya nanti ada kriteria nanti di slide. Ketemu Pak Diki, saya harus tanya Pak Dikipedia nih. Sama juga mau nanya Pak, kalau misalnya kita bikin mix gitu, mix use, itu enggak, diulang. Pertanyaannya gini, kalau untuk kos-kosan itu ada izin khusus nggak Pak? Pertama itu. Ya. Oke, terus? Nah, terus yang kedua, kalau kita bikin mix use di satu bangunan, kita dapat satu lokasi, kita bikin kos-kosan, terus bawahnya ada laundrynya, ada Alfamart-nya misalnya kan ya.
Is it possible dan kalau dari segi hitung-hitungannya Bapak tuh bagusan dipisah-pisahkah? Karena kan memang kebutuhan orang yang tinggal tuh pasti butuh laundry, terus butuh sembako yang kecil-kecil itu kayak Alfamart kan gitu. Ya. Baik lagi ke kriterianya teman-teman punya kriteria sendiri-sendiri gitu ya. Ketemu Pak Diki? Enggak ya? Aman ya? Tapi menurut saya adalah hitungan itu penting teman-teman ya. Satu kriteria saya adalah pendapatan harus nutupin cicilan. Itu satu kriteria saya. Nah, untuk nutupin cicilannya itu apakah di bawahnya Indomaret, di atasnya kos atau apa? Silakan, selama bisa nutupin cicilannya. Kalau udah dibuat ada Indomaret di atas, di bawahnya di atasnya kos masih nggak nutupin, ya skip, next gitu ya. Jadi kriteria itu yang harus teman-teman pegang. Kenapa? Saya selalu ngomong kriteria, baik lagi ke statement saya di awal. Kita harus punya mata lebah. Ketemu kriteria yang kayak tadi ya, yang bagus tuh tadi, Lenteng Agung masih ingat ceritanya? Murah loh, 700 loh. Tapi nggak masuk kriteria saya nutupin cicilan. Saya next kan? Hati saya tenang atau enggak? Tenang. Kalau teman-teman nggak ada kriterianya, hampir malam masih dipikirin, aduh ini 1,5 M kan di 700 kok gue nggak beli. Itu 3 hari 4 hari nggak bisa tidur, nggak bisa makan, masalah. Karena tidak ada kriteria yang jadi pegangan kita. Jadi kriteria itu yang jadi penting gitu ya. Jadi baik lagi yang satu adalah bicara tentang kriterianya beres, yaitu cicilan harus nutupin pendapatan. Pendapatan harus nutupin cicilan. Itu kriteria saya satu. Yang kedua adalah bagi saya properti itu walaupun relatif liquid, tapi bisa saja kita salah masuk. Bisa toh? Kita salah kan? Bisa salah masuk. Nah, saya selalu jaga dengan namanya margin of safety. Apa itu margin of safety? Kalau sampai saya salah masuk, ya udah saya jual lagi aja. Pada saat saya jual, nah ini kriterianya ya, 3 doang gitu ya. Jadi yang pertama adalah pendapatan per bulannya bisa nutupin cicilan. Tuh kriteria saya. Yang kedua adalah margin of safety yang saya taruh adalah 30%. Kenapa 30%? Karena gini, Bapak Ibu sekalian, pada saat Anda beli, biasanya Anda akan keluarin duit kira-kira ya 7,5%. Yaitu bayar BPHTB 5% pajak beli, terus ya dokumen, notaris dan sebagainya 2,5% gitu ya. Berarti kan 7,5% habis nih. Terus waktu Anda jual lagi kan 2,5% kan. Berarti kira-kira 10% nih. Jadi kalau Anda punya margin of safety 30%, 10%-nya sudah habis untuk transaksi. Nah, kalau Anda punya margin of safety 30%, artinya Anda jual lagi lebih murah 10 atau 20%, masih ada lawan yang beli nggak kira-kira? Masih ya? Nah, itulah maksudnya saya margin of safety. Ya, tujuannya di situ. Lalu yang ketiga adalah karena saya mainnya kos-kosan, saya maunya karena bisnis yang paling susah menurut saya adalah edukasi pasar menurut saya. Itu paling susah. Misalnya ambil contoh, di suatu daerah sawah, terus Anda sendiri buat kos-kosan. Itu susah loh untuk bilang, dong kesini ngekos di sini aja, pemandangannya sawah, bagus loh ini. Susah teman-teman. Lebih enak ada di kawasan yang sederetannya udah main kos-kosan, pasti mereka nyari di situ. Apalagi kalau di sederetan itu udah penuh semuanya, udah lebih enak mainnya. Walaupun persaingannya lebih tinggi, tapi marketnya sudah ada. Tinggal kita kelola. Gitu. Jadi 3 ini yang jadi syarat dari saya. Ya. Nah, saya baca Pak Diki boleh naik ke atas dulu yang untuk saya baca yang apa ini dari online ya, dari online ya. Sorry, yang online ya, Pak Diki chatnya. Yang di sini ya, boleh ada yang naik ke atas. Chat yang ini gimana naikinnya? Chatnya, Pak. Oh di situ chatnya. Oh ini voice comment. Oke. Di masih slide. Ini ya.
Kalau saya biasanya saya kelola sendiri, terus turun ke bawah aja, Pak. Gak apa-apa ya, kita baca bentar ya, biar teman-teman yang di online juga dapat ya. Pak Tan, untuk kos-kosan 20 kamar ke atas, apakah baiknya dipakai pihak ketiga untuk urusin atau baiknya tetap sendiri? Sama. Kalau dikasih pihak ketiga, masih nutupin cicilan, ya pakai pihak ketiga, lebih pasif lagi. Tapi kalau nggak bisa, ya udah kelola sendiri kan begitu kan. Yang penting adalah kelola sendiri itu bukan artinya saya turun tangan, sewa orang aja untuk kelola kan sama saja kan. Sebenarnya selama bisa nutupin cicilan, ya kan. Set lokasi yang bagus untuk kos apa saja tadi udah dijawab, bantu, thank you Pak Heru. Dekat universitas, sekolah, tempat ruko, kerja dan mall ya, itu betul ya. Oke. Apakah bank mau ACC untuk kos-kosan? Nah ini zaman memang lagi agak sulit gitu ya. Tahun lalu itu banyak bank yang mau biayai kos-kosan ya. Sebelumnya itu ada BCA, ada OCBC, ada CIMB, sama ada Panin sebelumnya. Tapi tahun ini pada bubar jalan semua. Sisa BCA yang masih mau kasih kos-kosan. Yang lainnya agak punya pemikiran sendiri. Tapi mungkin update terbaru setelah banyak komplain mungkin mereka buka lagi, saya nggak tahu gitu ya. Coba dicek aja ke banknya. Tapi yang pasti BCA mau ya. Tapi saya bukan agen BCA ya. Jangan pikir saya rekomend karena kondisinya seperti itu ya. Kalau untuk dibeli dan jual, apa perlu balik nama ke nama kita dulu? Perlu ya, takutnya nanti orangnya penjualnya meninggal dunia atau hal-hal yang lain gitu ya, cerai atau apa, pusing kita ya. Udah bayar saja menurut saya, biar transaksinya lebih aman, hidup kita bisa tenang ya. Tadi baik lagi, passive income itu satunya bisa tidur nyenyak ya gitu ya. Ya, jangan sampai di situ. Biasanya beli yang sudah jadi atau beli rumah tua, tergantung kriterianya 3 ini aja. Kalau bisa nutup cicilan, walaupun bentuknya kos, bentuknya apa ya sudah, tinggal beli. Saya ada yang beli bentuknya kos, saya renov doang, ada yang bentuknya tanah, ada yang bentuknya rumah, selama kriterianya masuk gitu ya. Oke, itu aja. Thank you ya Mas ya. Kita lanjut lagi ya ke slide-nya. Pak Diki boleh slide yang sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, saya kasih berapa case saya di tahun-tahun awal ya. Yang tahun kedua, ketiganya bukannya saya nggak itu ya mau share ya. Belum saya buat slide-nya gitu ya. Jadi saya buat ya 3 di awal aja biar teman-teman dapat itu ya. Karena biasanya yang awal pembelajaran lebih banyak ya. Tapi saya bisa cerita dari 25 gedung yang saya beli, tidak ada satupun yang smooth. Saya kasih tahu teman-teman. Dari 25 yang saya beli, tidak ada satupun yang smooth. Pasti ada permasalahannya. Tinggal permasalahannya teman-teman punya kemampuan untuk ngatasinnya atau enggak. Enggak, semua beli gitu ya. Karena teman-teman belinya kan under value kan, tadi 30% kan. Pasti ada masalah, contoh masalahnya yang recently saya baru beli. Bagi waris. Namanya masih nama si yang udah meninggal gitu ya. Nah itu untuk balik namanya itu bisa 4 bulan, 3 bulan. Nah kita panjerin duit kan ada resiko kan. Pada saat resiko, misalnya ambil contoh apa, kemarin tuh yang itu kasusnya, warisnya berapa ya? Kok nggak salah 11 orang nggak salah. Jadi waktu di notaris tuh kayak kita dikepung orang gitu, 11 orang gitu. Nah permasalahannya apa? 11-nya setuju nggak pada jual? Takutnya semua udah setuju, nggak taunya ada orang ke-12. Nggak jadi itu jualannya. Maksud saya kayak gitu Pak. Jadi tidak harus lelang ya. Semuanya ada isunya, tapi apakah Anda punya pengetahuan, ingat ya tadi ya, knowledge is power, untuk ngatasi itu atau enggak? Gitu ya. Misalnya contoh, oh ini 11 gampang. Yaudah, saya udah tahu notaris tolong bantuin ya. Biarin notaris yang tanggung, pokoknya ini beres 11 orangnya harus tanda tangan misalnya. Beres kan sebenarnya. Berarti Anda bisa solving problemnya. Ada lagi yang satu lagi adalah maunya cash. Ini bukan lelang loh, tapi maunya belinya cash. Saya nggak percaya. KPR kelamaan, dokumen saya dilihat orang. Habis itu ada kan penjual yang nggak mau kasih sertifikat semuanya kan. Nah itu kan masalah. Tapi permasalahan itulah opportunity buat teman-teman semua.
Kalau terlalu smooth, semua orang bisa beli loh. Karena permasalahan, Anda punya peluang untuk beli under value, gitu. Oke? Ya. Nah, kita pelajari ya berapa case ya. Ini case yang pertama. Beli damai sebelum lelang, gitu ya. Next ya, Pak Diki minta tolong. Ini before-nya, ini after-nya ya. Jadi waktu saya beli, next saya Pak Diki, sudah bentuk rumah 3 lantai, gitu ya, bentuk 3 lantai, rumah, terus saya convert jadi kos-kosan. Anda bisa lihat di atas ya, lihat aja udah nggak kepengen gitu ya, kotor atau apa gitu ya. Sayang saya nggak video hasil jadi ya, itu bagus banget gitu ya. Nah kondisinya apa? PBB udah nggak bayar 10 tahun, itu PBB kalau nggak salah 60 jutaan itu. PBB-nya doang, tunggakannya. Masalah kan? Tinggal Anda mau selesaikan atau enggak kan? Ya, mau dibayar atau enggak gitu ya. Terus air pump mati. Nunggak berarti kan? PLN ada potensi nyolong. Masalah ini semuanya. Tapi apa yang membuat Anda pengen beli? NJOP di Jakarta ini, di Jakarta 3,06. Dijual di 1,97 nggak salah atau 2M. Ngiler nggak? Ngiler, 1M di bawah. Begitu ada masalah, bablas, tetap jalan. Ada motivasinya ini. Oke. Akhirnya saya renov. Keluar duit lagi 1,5M, kira-kira habis di 4,5M gitu ya. Pendapatan tiap bulannya dapat 40 jutaan akhirnya. Oke. Belajar yang pertama, masih oke kan? Ya. Makanya saya tulis, kalau terlalu mudah semua orang juga bisa, tapi hasil tidak membohongi usaha. Gitu ya. Nah, ini yang pertama saya coba beli. Kenapa saya anggap murah? Karena 2 minggu sebelumnya saya ketinggalan kereta. Ya di kawasan yang sama, ingat ya, 131 kan berarti di kawasan yang sama nih. Saya ketemu yang luas tanahnya 100 meter, ada bangunan 1 lantai, 1M, berarti per meternya 10 juta. Saya bilang, saya pengen beli. Saya bilang, besok saya datang ya. Jadi jam sore saya telepon, besok saya datang mau kasih DP. Pas besoknya saya udah siap-siap beli, ya kan? Ditelepon sama agennya, Pak kami memang udah di DP-in orang 1M. Berarti loss kan? Tapi dengan loss itu saya jadi tahu 10 juta berarti market situ udah oke nih, sampai orang mau beli. Nah begitu dapat aset ini 153 meter persegi, saya masih ingat luas tanahnya, 153 meter persegi. Luas bangunannya 400-an lebih. Ambil contoh aja lah, bangun sekarang berapa sih kira-kira Bapak Ibu yang biasa bangun? 4 juta, kita ngomong korting lah, karena ini udah lama 2 juta, boleh ya? 2 juta kali, sorry ya, ini kita hitung matematik bentar ya, nggak apa-apa ya. 2 juta kali 400 meter persegi luas bangunan, sudah 800 juta. Kalau dia jualnya 2M, potong 800 juta, berarti 1,2M kan? 1,2M dibagi 153, keriting lah pokoknya itu ya. Kalau 120 luas tanahnya 10 juta kan, kalau dia 150 berarti kan di bawah 10 juta, berarti ini lebih murah. Kondisi COVID, saya telepon langsung, itu saya masih di Bogor tuh, lihat aset langsung, Pak malam itu saya datang, dia bilang nyampe jam berapa? Ya jam 7 jam 8 lah, mohon maaf sudah malam, COVID nggak boleh masuk orang-orang. Aduh mati ini. Ya sudah besok deh, besok pagi, jam berapa bisa bukanya? Jam 8, oke. Tapi Pak, jam 10 udah ada yang mau datang lihat ya. Waduh, jam 8 langsung datang. Lihat ini nih. Oke, langsung panjar 20 juta. Selesai. Ilmunya apa? Tidak ada nego sama sekali. Bodoh kan? Dia ngomong apa? Kasih udah. Karena menurut saya sudah murah. Jadi kalau orang bilang pergunakan ilmu nego yang bagus, bawa martabak, kalau saya menggunakan teknik cari yang paling murah, udah nggak usah nego, bayar udah. Lebih mudah menurut saya.
Daripada kita nego, tarik ulur, bawa martabak, bawa apa, bisa 6 bulan mungkin martabaknya udah basi gitu ya. Nanti begitu 6 bulan dia datang, kok bawa martabak terus, bawa yang lain dong, mati kita. Ya, gak lah, just joke ya. Tapi intinya, kalau teman-teman udah ketemu, itu bisa di-bypass orang. Nah itulah titik kesalahan saya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Setelah saya kasih uang DP-nya, saya minta kontaknya dong. Oke, ini sertifikat di mana? Oh, sertifikat di bank. Oh, kalau di bank, bagi saya berarti saya take over dari bank aja kan. Udah kan? Ya udah minta nomor telepon bank. Saya minta nomor telepon bank. Pada saat saya telepon banknya, apa tau gak jawaban pertama dari bank? Bapak serius mau beli aset ini? Waduh, apalagi nih, gitu ya. Akhirnya, yaudah Bapak ke kantor pusat deh. Saya ke kantor pusat dari bank itu, duduk bareng ngobrol. Pak, aset ini udah mau naik lelang, sudah berkali-kali. Tapi si penjualnya itu, si pemiliknya itu lapor ke BPN dan pengadilan, sertifikatnya diblokir. Mateng ini ya, diblokir. Jadi bisa diblokir sertifikat itu kalau dianggap ada proses tertentu yang dia menganggap tidak benar gitu ya. Dia blokir sertifikat. Dengan status sertifikat diblokir, otomatis tidak bisa transaksi. Ya. Masalah kan? Kita ngobrol sama banknya, niat baik dan sebagainya. Akhirnya karena ketulusan kita, banknya melihat, ya sudah, ini biasa kita nggak mau ngurusin kayak beginian. Karena Bapak udah datang, yuk bareng-bareng sama si penjualnya kita urusin sampai buka blokir ya. Berapa bulan teman-teman buat buka blokir ini semuanya? 7 bulan. Kenapa? Karena dia sudah kalah di pengadilan pusat, rupanya, ini belajar gitu ya, rupanya percekcokan pengadilan itu dilihat dari 2 lokasi. Satu adalah lokasi aset, satu lagi lokasi transaksi. Nah awalnya dia sudah di lokasi transaksi, di Jakarta Pusat diblokir, kalah dia di pengadilan, berarti kebuka kan blokir ya kan? Sama orang ini diblokir lagi di Jakarta Barat. Jadi kena lagi gitu ya. Nah untuk ngurus blokir ini, lama gitu ya. Makanya kalau ditanya, kos kamu yang pertama yang mana Tan? Saya juga bingung gitu ya. Ini ketemu pertama, tapi ini yang terakhir selesainya, setelah saya selesai ketiga. Kan kelamaan itu. Walaupun ya nilainya 20 juta, ya tetap was-was ya, 20 juta ini balik kagak 7 bulan itu. Teman-teman. Ya. Nah kayak tadi saya bilang, kalau hari ini saya ketemu aset yang murah, saya selalu lihat, ini masalahnya apa nih? Nggak mungkin murah ini. Pasti ada udang di balik batu ini. Saya cari dulu, masalahnya apa ini? Kalau masalah bisa saya selesaikan, saya maju. Tapi kalau saya nggak bisa selesaikan, saya mundur. Sesimpel itu, teman-teman. Ya. Tapi apakah ada aset murah? Ada. Nih jawabannya ada. Setelah selesai, 7 bulan berakhir bahagia gitu ya, transaksi semuanya, untung. Kenapa untung? Karena bank udah lelang berkali-kali, dan lelang bank sebenarnya cuma 2,1 loh teman. Ya di 2,1 itu. Cuman dengan saya beli dengan damai, jadi saya nggak lelang akhirnya kan, lewat damai kan, AJB biasa dengan si pemiliknya. Maka pokoknya nggak usah 1 komaan, nggak usah, saya lupa 1,1 atau 1,2, anggap 1,2 lah ya, saya beli 2M misalnya ya. Berarti 800 juta itu keuntungan dari si pemiliknya. Tapi bagi bank juga mereka merasa untung, kenapa? Asetnya 1,1 bisa hilang dari kredit macetnya dia. Kalau nggak kan berantem terus nih, nggak dapat duit loh mereka dengan berantemnya. Ya, jadi dengan kita selesaikan masalah ini, win-win loh semuanya. Saya senang dapat aset murah, ya, bank senang asetnya bisa lepas, penjualnya senang juga, dapat duit juga. Oke, nah itu case-nya yang pertama. Ada pertanyaan teman-teman? Ya silakan Bu, boleh minta itu nggak mikrofon? Tanya ya Bu ya, saya sambil minum ya.
Bapak bisa dapat properti murah di bawah 30% di bawah NJOP itu kebanyakan dapatnya dari mana ya Pak? Karena kan kalau ngelihat dari iklan itu ya rata-rata pasti di atas NJOP gitu ya. Makasih Pak. Thank you Bu. Pas nih, next slide jawabannya. Gitu, next slide Pak Diki. Oke, teman-teman hati-hati di Jakarta ya. Jakarta itu NJOP is nothing menurut saya. Ya, yang perlu teman-teman cari adalah harga pasar. Harga pasar itu tadi 10 juta tadi berhasil kan? Berarti harga pasar 10 juta. Berarti kita cek yang di situnya, ya. Kenapa? Kayak hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ke misalnya Pondok Indah gitu ya, NJOP-nya tuh tinggi-tinggi. Harga pasarnya tuh di bawah NJOP. Hati-hati kalau ketemunya di situ gitu ya. Tapi kalau di daerah NJOP-nya segini, harga marketnya udah larinya kemana-mana gitu ya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah ini. Pertama, kalau Anda memang mau main properti, punya hobi baru, hunting yang tadi 131, cari 10 tadi ya, cari hobi baru. Ya, cari. Nah, habis itu yang kedua adalah kalau bisa jangan terlalu jauh gitu ya. Sebentar cari di Jakarta Utara, sebentar cari di Lampung. Wah, itu repot itu. Ya, cari di lokasi yang Bapak Ibu sekalian kalau bisa udah kuasai, dekat rumah atau dekat sekolah teman-teman atau apa, pokoknya kawasan yang sudah familiar. Nah, semakin Anda cari, kemarin ada Pak Tio tadi, kemarin sempat ngobrol sama saya gitu ya. Saya bilang, Pak, coba aja cari ya. Begitu ketemu 30-40 lokasi, teman-teman udah daya penciumannya udah tinggi. Begitu ketemu, biasa 10 juta, ini kok 17 juta, skip, udah langsung ibarat itu next-nya udah cepet gitu ya. Jadi kekuatannya udah lebih bagus gitu ya. Nah, kalau ketemu agent, tunjukkanlah Anda memang pembeli yang serius. Maksudnya gimana? Ketemu agent, pakai celana pendek, naik motor bebek gitu ya. Ini orang bisa beli atau enggak gitu ya. Ya. Bukannya itu ya, maksudnya tunjukkan kalau Anda memang capable untuk beli gitu ya. Oke, sehingga agentnya lihat, oh ya ini orang yang serius mau beli. Nah, kalau sampai nggak cocok, Bapak Ibu sekalian kasih tahu, jangan next ya. Bingung agentnya. Nanti udah ada kriteria tadi, tidak harus pakai kriteria saya, kriteria teman-teman. Disampaikan, oh sorry yang ini saya nggak bisa beli, banjir ini. Biar dia tahu, oh besok-besok kalau yang banjir saya nggak tawarin Anda gitu ya. Oh angkanya 4 nih, sih nggak bagus, saya nggak beli misalnya gitu ya. Nggak apa-apa kalau itu kriteria teman-teman gitu ya. Tapi agentnya semakin lama Anda tektokan, dia akan tahu kriteria Anda seperti apa. Ingat, agent juga susah loh cari pembeli yang serius. Ya, hari ini banyak agent yang datang ke saya, kenapa? Karena kalau saya udah pas, saya pasti beli. Ya, dan tadi saya cerita ada beberapa agent yang mungkin udah 5-6 kali transaksi sama saya gitu ya. Karena selama kriterianya pas, saya nggak ada excuse, saya akan beli. Ya, jadi kita juga harus serius terhadap agent-agent itu, gitu ya. Oke, ikut FB atau agentnya punya itu ya, pasti nanti yang tadi saya ketemu yang sore-sore, bukan agentnya post ke saya. Saya lagi jalan pulang dari Bogor gitu ya, terus saya lihat WA status update dia, ini kadang-kadang dia posting tuh, loh ini murah nih, langsung saya screenshot. Yang ini di mana ya titiknya ya? Bukan dia tawarin ke saya, karena status update-nya dia, gitu ya. Karena dia juga nggak tahu kan dia harus posting ke siapa. Tapi kalau sekarang ada berapa yang udah tahu, kalau saya cari kos-kosan dia langsung, Pak ini kos-kosan dah sesuai kriteria, ayo survei, udah tinggal survei. Nah ini kok turun ya ke bawah ya, misalnya gitu ya, nggak jadi misalnya. Tapi kita bisa lihat gitu ya. Terus cari di lokasi yang jelas sehingga familiar dengan harganya. Nah, pada saat Anda sudah lakukan ya Bu ya, apakah selalu ketemu yang 30% di harga NJOP? Ya jawabannya enggak gitu ya. Tapi baik lagi tadi 131 Anda ada ketemu, dan hari ini saya ketemu berkali-kali di bawah NJOP. Ya, selama tadi 131. Nanti kalau udah nggak ketemu 100, ini kontaknya ya Bu. Ya, cari dulu di situnya. Nanti Ibu akan surprise, akan ketemu banyak di bawah harga pasar. Nah, begitu ketemu di bawah harga pasar, nah berarti permasalahannya bisa diselesaikan atau enggak?
Kalau enggak, ya masalah, skip juga ujungnya, ya. Gitu Bu tekniknya. Next Pak, Pak Diki ya. Nah, ini kesalahan saya yang pertama, saya langsung datang langsung DP-in, tapi saya nggak cek kondisinya tadi ya, misalnya bank dan sebagainya. Ini kesalahan ya, ada baiknya slow gitu ya, ya. Bisa aja kita miss gitu opportunity, tapi resiko kita berkurang. Tapi kalau sampai teman-teman udah ngebet, ya DP-nya yang gede-gede lah, 5 juta atau 7 juta menurut saya. Jadi batas yang teman-teman bisa hilang, maksudnya legowo untuk hilang gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan menurut saya yang harus dijawab sih, ditanya. Kenapa dijual? Itu menurut saya penting, karena itu menunjukkan tingkat istilahnya sakaunya penjual itu seperti apa. Ya, oh ini minggu depan kalau nggak kejual udah kelelang, berarti dia udah harus kejual nih minggu ini nih. Nah, itu lebih gampang tuh negonya. Atau nanti yang kasus kedua, anak saya udah mau masuk kuliah, harus bayar uang kuliah. Itu tingkat sakaunya jelas. Baik lagi, kita bantu loh dengan kita membeli asetnya dia. Ya, tanya kenapa dijual. Nah, selalu siap untuk transaksi ya, siap transaksinya ya, kwitansi apa perjanjian Bapak Ibu draft lah ya, supaya kesempatan itu ada, kesempatan itu bisa di-execute ya. Nah, kalau di Jakarta enaknya sekarang udah ada bisa cek tata kota, mungkin saya agak cepet next saja ya. Anda bisa ke namanya Jakarta 1 ya. Ini Jakarta 1, Anda bisa klik titik lokasinya, itu udah ada jelas itu ya. Nanti mungkin dari Pak Tung juga ajarin KDB, KLB, apa KB itu diajarin, saya nggak jelasin di sini. Tapi teman-teman bisa tahu ya kondisinya seperti apa. Next, sampai peruntukannya bisa untuk rumah kos atau enggak. Tadi ada tanya tentang izin, nah itu di sini. Ya, jadi yang prosesnya adalah Anda sudah dapat zonanya memang bisa, ya Anda tinggal urus di PBG-nya, nanti PBG itu pengganti IMB, sekarang ini udah nggak ada IMB namanya PBG, mintalah PBG kos-kosan, sehingga bisa untuk jadi izin kos-kosan. Intinya kayak gitu ya. Oke, next. Nah, setelah selesai, sebelum Anda beli, ada baiknya Anda analisa dulu sekeliling Anda. Kan kita nggak tahu, udah jadi bisa kesewa atau nggak nih nilainya. Makanya ngecek yang okupansinya tinggi gitu ya. Cari okupansi tinggi, cari juga yang harganya. Nah, teman-teman bisa lihat yang harganya ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang beda jalannya 1,6, ada yang samping rumah cuman jual 1,3. Ya. Nah, itu adalah comparison teman-teman dengan fasilitas yang dikasih. Nah, ilmunya kan sebenarnya simple. Kalau kita kasih harga yang sama, fasilitas lebih banyak daripada tetangga, kira-kira beli nggak sama kita? Kesewa nggak? Kesewa dong. Misalnya dia nggak ada water heater, kita ada water heater, harganya sama, pindah nggak ke tempat kita? Pindah. Ya sudah, tinggal lanjutin. Nah, kalau teman-teman lihat, planning saya itu di 1,35 juta waktu itu harga sewanya. Ya, dengan fasilitas yang saya mirip-miripin. Di mana samping rumahnya itu kamar mandi luar, saya kamar mandi dalam. Kesewa nggak kira-kira dengan harga sama? Pasti kesewa. Orang maunya kamar mandi dalam kok. Ini kamar mandi luar 1,35, dia itu kamar mandi luar lagi. Ada yang kamar mandi dalam, cuman harus sewanya minimal 3 bulan sekali dan penuh, udah nggak ada. Berarti kan bisa kesewa kan? Tinggal targetnya udah jelas kan, tinggal tembak kan. Nah, akhirnya realitanya saya jual di atas 1,6 by the way. Dan full. Ya, tinggal teman-teman naikin. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, ini kos-kosan tadi udah cerita 815, next ya, berarti itu kiblatnya untuk kita bisa lihat, ini juga udah selesai. Lanjut lagi. Nah, ini case kedua ya. Case kedua ini justru selesai duluan. Nah, bagi saya sekarang saya anggap ini kos saya yang pertama ya, karena masih belum kejual gitu ya. Jadi anggap ini yang masih dijalankan. Ini menurut saya kekuatan doa teman-teman. Next aja slide-nya. Anda pernah baca buku ini 5 AM Club? Ada? Ada ya, thank you. Ada yang pernah ikut Financial Revolution-nya Pak Tung? Financial Revolution? Oke, bagus ya. Nah, Pak Tung di Financial Revolution, saya udah ikut mungkin lebih dari
4 kali yang serius ya. Serius artinya 3 hari berturut-turut gitu ya. Kalau yang nggak serius mungkin udah lebih dari 10 kali gitu ya. Berarti ya sebentar ikut, sebentar hilang gitu ya. Tapi ya benar-benar ikut mungkin 4 kali gitu ya. Nah, Pak Tung tuh selalu cerita tentang afirmasi ya, harus melakukan afirmasi ya. Di awal setelah selesai dari PRR, saya catat tuh, pengen punya 100 juta passive income, 100 kamar dalam 1 tahun. Itu goals ya. Tiap pagi kan Pak Tung suruh baca kan, baca pagi ya, 100 juta, 100 kamar dalam setahun baca gitu ya. Anda akan surprise ya kalau ada yang pernah baca buku The Secret gitu ya. Energi dan sinyal yang Anda kirim dari pemikiran Anda itu akan menembus dari universe, dan universe itu akan membalikan ke Anda. Ya. Hal yang sesimpel itu menurut saya is very powerful yang harus Anda lakukan gitu ya. Nah, suatu malam saya masih ingat hari Jumat malam saya masih ingat. Saya buka portal yang sampai sekarang saya nggak tahu portal apa itu ya. Yang pasti bukan portal yang terkenal OLX apa itu 99.co, rumah 123 bukan. Pokoknya website yang nggak jelas lah. Saya berusaha ketemu. Pada saat saya ketemu karena tadi ya 131 kan udah keliling kan sampai bentuk gambar pagarnya kita udah tahu ini daerah di mana, nggak usah tunjuk lagi jalan ya kan, udah keliling kan. Saya lihat lah ini murah sekali. Itu yang kita lihat gitu ya. Nah, pada saat setelah saya lihat, otomatis hari Sabtunya langsung saya ke lokasi besok ya kan, Jumat, Sabtunya. Nggak lewat agent. Kenapa? Udah tahu lokasi, langsung kasih tahu ke penjaga kos ya. Ini pemiliknya siapa? Saya mau beli. Ini dijual ya. Oh ya, dikasih kontaknya si pembelinya. Saya kontak. Gitu kontak. Ya, Bu, mau jual ya asetnya ini. Oh iya dek, benar dek, tapi sudah di DP orang. Sudah DP orang. Ya. Kekuatan apa? Persisten. Iya Bu, nggak apa-apa, saya mau kenalan aja sama Ibu. Boleh saya samperin nggak Ibu di mana? Oh itu jauh banget. Satu Jakarta Barat, satu di Bekasi, di mana kan? Jauh lah pokoknya ya. 2 jam lebih saya ke sana. Ngobrol ya. Panjang kayak lebar kayak tinggi kali waktu lah pokoknya udah di situ ya ngobrol. Nah sampai 1 jam ibunya bilang, Dek saya izin sama bapak ke belakang ya ngobrol bentar gitu ya. Nah pada saat udah selesai dia ke depan, karena waktu saya ngobrol chemistry-nya masuk. Misalnya dia anaknya pendidik semua mau belajar semua, kebetulan saya juga ada unsur background pendidik dan sebagainya. Jadi masuk klop gitu ya. Ibunya cerita, Dek, memang udah ada yang DP ke saya, tapi batang hidungnya sampai hari ini saya nggak pernah lihat orangnya. Karena mungkin terlalu murah langsung di DP ke saya. Wah, waktu dia ngomong situ langsung tak gas gitu ya. Bu, hati-hati mafia tanah apa gitu ya. Langsung pada saat itu loh, iya Dek, makanya saya takut gini Dek, Senin saya cancel, saya kasih adik, jadi cancel. Sabtu ke Senin, H2C, harap cemas, nggak bisa tidur itu beneran tuh. H2C, ya. Nah Seninnya dia cancel. Nah habis itu karena dia juga takut mafia tanah, udah deh bayar cash aja Pak. Ya udah kita bayar cash akhirnya. Oke. Kekuatan doa sama itu teman-teman benar-benar so powerful menurut saya ya. Makanya yang 5am Club ini menurut saya buku yang baik ya. Anda afirmasi tiap pagi goalsnya apa, terus lakukan knowledge-nya ditambahkan, lalu olahraga gitu ya. Nah singkat cerita tadi goalsnya apa? 100 kamar 100 juta dalam 1 tahun. Tercapai nggak? Ya, saya tercapai 100 juta lebihnya. Kamarnya nggak tercapai, kamarnya cuma 83 kamar. Tapi nggak apa-apa, kan kita nggak ngejar kamar yang kita kejar adalah passive income ya, gitu ya. Jadi yang paling penting adalah teman-teman kalau mau buat goals, dibuat yang clear, gitu ya. Dibuat yang clear sehingga otak Anda akan ngirim sinyal dan kembali ke saya. Oke, Pak Diki, noted ya. Saya diminta agak cepat ngomongnya ya. Oke, lanjut Pak, slide-nya yang tadi biar cepat. Ada pertanyaan so far? Aman ya?
Jadi teman-teman harus benar-benar punya goals-nya ya, dicatat ya. Ini mungkin PR dari saya. Catatnya di mana? Di handphone. Catat aja. Ya. Nah, sampai hari ini saya masih praktekkan, saya masih catat ya. Berapa kamar dan sebagainya harus saya itu. Nah, ini dekat kampus, dia 2M, NJOP-nya, marketnya udah 5M lebih, dia jual ke saya cuma 2,7. Murah atau enggak? Murah, tapi dari segi penjual ini merasa untung. Kenapa? 10 tahun yang lalu dia belinya 2M, dia jual 2,7, dia udah untung 700. Benar? Rasa puasnya cepat. Hama ini bagi dia adalah beban hidupnya dia. Kenapa? 23 kamar, udah jadi kos-kosan by the way. 23 kamar udah jadi kos-kosan. Ya, yang keisi cuman 8 kamar. Harga sewanya paling murah di kampus itu, 900.000. Biasanya 1,1 dia 900.000. Berarti kan cuma dapat pendapatan 7 jutaan. Kesalahan dia, listriknya nggak pakai token. Listriknya di full semua. Ketemu mahasiswa, 24 jam dinyalain. AC. Armstrong. Ya, biaya AC mungkin 4 juta lebih. Biaya penjaga 2 juta lebih. Berarti dari 7 juta dapat berapa? Maksimal 2 juta. Aset 2M lebih yang dia jual cuma dapat 2 juta. Untung atau rugi? Rugi. Jadi bagi dia ini aset rugi. Jadi kalian akan ketemu orang-orang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Perspektif dia rugi, perspektif kita cuan ini. Apa yang kita lakukan? Setelah kita beli, kita renov. Renovnya cuma 2 bulan, renov kecil doang. Jadi token, AC, apa. Nah ini permasalahan yang paling krusial pada saat itu adalah internet. Internetnya tuh pelan, sampai anak kosnya udah give up. Jadi masing-masing kamar tuh langganan sendiri-sendiri. Jadi ada tarik kabel sendiri per kamar gitu ya. Hari pertama saya lakukan, saya potong semuanya internetnya. Ya, saya masukin internet yang cepat. Mereka nggak usah bayar lagi, tapi dapat internet yang baik. Ya kan? Nah, hari ini mungkin udah 1,7 dalam waiting list. Jadi pada saat itu mungkin di 1,4 gitu ya. Tapi intinya apa? Pada saat itu aja akhirnya setelah 2 bulan renov, waiting list udah memberikan saya 30 juta lebih passive income-nya. Yang tadinya cuma 2 juta bersih, jadi 30 juta. Jadi kalau Anda bisa fix punya ilmunya, maka akan lebih mudah. Jadi ujungnya adalah yang 3 awal yang tadi diceritakan oleh anak saya. Pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah manage pengeluaran Anda, pendapatan dinaikin, lalu yang ketiga adalah build aset seperti ini. Karena kalau udah bentuk aset kayak gini, ini tinggal gulung. Udah enak, tinggal jalan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan. Oh, promosinya. Promosi saya jarang taruh itu ya, banner gitu ya, di sewa kos-kosan. Kan yang datang preman, bukan penghuni. Banyak kan. Gitu ya. Preman atau apa yang nggak jelas lah gitu ya. Ya, dari 10 yang datang 9 yang nggak jelas, 1 yang jelas gitu ya. Jadi saya online aja ya. Jadi bisa pakai Mamikos, OLX, Google Ads, ya gitu-gitu ya. Anda tinggal lakukan. Nggak perlu ya. Kok saya semua nggak ada yang pasang ya, gitu ya. Oke, dan semua penuh. Mamikos ada yang bilang efektif, ada yang enggak, tergantung cara kita iklaninnya. Tapi ada beberapa teman juga yang menurut teman-teman IG dan TikTok akan lebih menarik sekarang ya. Jadi dibuat dites saya marketnya ya. Setiap market beda-beda karena pengalaman saya kalau kosnya cewek, Mamikos lebih nyangkut. Tapi kalau yang cowok atau harga agak di bawah OLX malah lebih nyangkut. Jadi tergantung marketnya, nggak bisa komen general gitu ya. Oke, ya Pak. Top bisnis gitu ya. Pak, maksudnya kayak franchise gitu atau apa? Ya. Baik lagi menurut saya semuanya ada. Rasio lagi 3% saja yang benar-benar bisa mengcover itu. Dan harus Anda, in fact Anda begitu masuk Indomaret aja, nggak semuanya menguntungkan. Cuma paling 2-3% yang benar-benar pendapatannya jauh gitu ya. Tapi sisanya rata-rata saja atau di bawah gitu ya. Jadi baik lagi harus ada pengetahuannya sih Pak.
pengetahuan dari masing-masing bisnisnya. Makanya saya geluti banyak bisnis untuk saya dapat pengetahuannya sehingga saya bisa apply di propertinya gitu sih Pak. Ya, tadi udah saya coba beberapa kan, Bapak bisa lihat kan, ya itu bisa jalan gitu ya. Ya, bentar ya Pak, ini tuh. Ya. Kelihatannya tidak menarik, tapi sebenarnya menarik karena dia bisa membiayai asetnya tadi saya bilang dibanding dari laundry. Ya. Menurut saya passive income yang menarik adalah passive income yang teman-teman benar-benar menguasai ilmunya. Kalau teman-teman kuasai ilmunya, kayak ada beberapa teman saya, dia mainnya laundry, udah mungkin punya 30 lebih laundrynya. Bagi dia menarik karena dia benar-benar menguasai bidangnya. Sampai beli mesinnya di Cungkok sono dia udah import sendiri gitu ya. Jadi udah sangat efisien. Ya, baik lagi sesuatu yang kita kuasai, kita ngerti banget itu yang menarik Pak. Ya. Nah, untuk journey ke sono kan tetap harus kita tes dulu 1 2, oh ini menarik, barusan kita benar-benar lanjutkan. Sama dengan kos 1 2 3 saya coba dulu kan, begitu ini udah menarik, saya pesan gas. Ya, jadi benar harus menarik. Ya, Pak gimana Pak? Ya, ada pertanyaan tentang kerjasama ya gitu ya. Saran saya kerjasama yang pertama ya, menurut saya ya, kalau boleh partneran tuh ganjil, jangan genap. Menurut saya, jangan partneran berdua gitu ya, berantem ntar, nggak ada keputusannya. 4, 2 lawan 2, wah seru ntar ya. Mendingan 3, 5 gitu ya, tapi maksimal menurut saya 5 lah ya, kebanyakan nggak pusing gitu ya. Nah jadi itu pertama menurut saya, supaya ada keputusan. Lebih baik kita bergerak maju, walaupun salah, bisa kita perbaiki, dibanding kita di posisi yang sama, debat doang nggak kemana-mana. Menurut saya seperti itu. Ya. Nah, lalu bisnis modelnya apa? Ya bisa macam-macam tergantung dari perjanjiannya. Ada yang bentuknya franchise, ada yang bentuknya agreement, ada yang bentuknya PT, bisa macam-macam tergantung dari lawan kita bisa dipercaya seperti apa. Gitu ya. Nah itu yang kriteria yang harus dikenali lebih dalam menurut saya, ya gitu Pak. Ya kepemilikan lahannya kan misalnya kita nggak gitu percaya, ya udah PT kan, selesai kan. Kita percaya, ya udah ada berapa yang satu punya dia, satu punya saya, ya ganti-gantian bisa, gitu. Tergantung dari asas kepercayaannya, ya. Pak Diki saya masih butuh punya berapa waktu lagi Pak? 5 menit ya, saya baca yang online boleh ya? Ya, biar itu ya. Sambil saya baca nanti minta tolong dinaikin ya. Apa ada grup WA untuk diskusi bila ada pertanyaan saat praktek? Oh nggak ada, saya nggak jual kelas, nggak jual apa, tenang. Yang penting teman-teman kalau udah lebih dari 100, teman-teman WA saya ya, nggak apa-apa, nanti saya bantuin ya. Dari pengalaman atau ya tadi ya, beli kos teman-teman bisa daftar di kos.id, siapa tahu jalur cepat untuk teman-teman punya asetnya ya. Dari pengalaman ukuran kamar kos yang disukai berapa kali berapa dan biaya pendapatan seperti apa. Ukurannya tergantung dari sekeliling teman-teman. Kalau teman-teman sekelilingnya semua ukuran 4 kali 3, teman-teman cuma buatnya 2 kali 2, susah kompetisinya. Kecuali harganya jauh sekali. Jadi refer ke sekeliling teman-teman gitu ya. Nah, biaya biasanya kos ranging dari 8 sampai 20%. Ya, tergantung kamarnya, ranging biayanya. Ya. Oke. Pernah bangun dari tanah kosong? Pernah, sering. Buat beli atau bangun kos dari KPR. Biasanya tanah agak lebih susah ya, karena kredit tanah itu biasanya cuma dibiayai 70% ya. Jadi gapnya makin lebih jauh ya, teman-teman ya. Lebih susah di situ. Apakah ada fee potongan untuk ambil kos? Nggak ada, cuman ada biaya iklan gitu ya. Ambil kos sekarang tidak efektif ya, tergantung lokasinya, setuju. Terus naik ke atas, Pak, boleh?
Ada nggak website yang jual kos-kosan? Ya itu tadi, blikos.id tadi. Kalau daerah dekat rumah saya, rumah kos harganya tinggi-tinggi banget. Wah, tergantung sewanya tinggi-tinggi banget nggak? Kalau sewa tinggi-tinggi banget, oh oke juga gitu ya. Biasanya, wah di sini orang jual rumah 2M, dia jualnya 5M, tinggi kan? Harga sewa yang 2M itu biasanya cuma 1,5 juta. Yang ini jualnya setiap bulan 20 juta. Wah itu top markotop, sikat gitu ya. Ya, jadi tergantung pendapatannya ya. Oke. Oke. Ya, ini ada case ya. 400 meter, pasif income 8 juta, dihargai 13 juta. Ya, tergantung cicilannya berapa ya. Saya nggak tahu cicilannya ya. Jadi kalau sama cicilan itu ya bisa aja ya. Oke, itu kali ya. Tadi mau tanya terakhir satu sebelum tutup. Oh, yang beli kos.id itu untuk orang yang kalau mau beli kos pemula nggak tahu bisa di situ karena udah kita verifikasikan sehingga yang belinya udah ada parameternya, ada 100 parameter yang saya cerita tadi gitu ya, itu ada di blikos.id. Sedangkan 3 yang lagi itu marketnya beda-beda, ada yang marketnya di bawah 2 juta, ada yang market 2 juta, ada yang di atas 2 juta. Jadi saya pakai branding yang beda-beda sama lokasinya juga, ada yang Jakarta, ada satu lagi di luar Jakarta. Sisanya untuk penghuni masuk ya. Gak apa-apa Bu, nanti saya bacain ya pertanyaannya. Waktunya. Keuntungannya pakai beli Kos ID adalah ada tim yang memverifikasi asetnya sebelum teman-teman beli, gitu ya. Misalnya contoh di kos itu paling susah adalah satu parameter adalah kelembapan. Karena kamar mandi semua di dalam, lembabnya itu cepat banget. Dan kalau udah lembab, catnya terkelupas, yang pakai particle board akan rusak dan sebagainya. Nah, kita pastikan kosnya punya cara untuk supaya tidak lembab misalnya. Nah, itu kita ada sistem scoring ya. Nanti si calon pembeli kita kasih tahu yang kos ini approve nih dari segi kelembapannya. Yang ada lagi yang ini nggak approve nih misalnya. Sehingga pada saat teman-teman mau beli, teman-teman sudah punya gambaran yang lebih matang. Dibanding kalau teman-teman beli aset yang lain, mau bentuknya kos atau belum jadi kos, teman-teman akan bingung kan, ini layak atau enggak, parameternya apa. Nah ini udah setengah kerjaannya udah dikerjakan oleh timnya saya, itu sih Bu. Berarti ini konsepnya udah jadi? Sudah jadi, beli kos hanya menjual aset-aset kos yang sudah jadi, sudah operate, sudah ada okupansinya, sudah berjalan dengan baik, sehingga teman-teman bisa masuk dengan lebih mudah. Ya. Belinya the whole thing atau bisa? The whole thing, kita nggak pakai crowdfunding apa enggak, karena kompleksitasnya jadi lebih tinggi. Kecuali teman-teman sendiri yang ngurus PT-nya, terus teman-teman yang patungan, terus teman-teman beli, ya oke, itu tanggung jawab dari teman-teman. Ya. Itu termasuk maintaining-nya nggak? Setelah Biasanya kita bantuin 3 bulan setelah itu, ya, dan kita ajarin juga. Nah, setelah 3 bulan kita ada kerjasama dengan beberapa operator seperti Abdi Home, Rokita dan sebagainya. Kalau teman-teman memilih ke sana, tapi biasanya rata-rata yang setelah beli sama kita, mereka bilang nggak susah juga, mereka lanjut sendiri, gitu ya. It's okay, optional juga. kalau dari segi harga pasti jadi beda ya Pak ya? Minimal kita coba sortir supaya yang ROI-nya di atas 8%, gitu ya. Ya masih di atas bunga obligasi, deposito dan sebagainya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Thank you. Oke, mungkin itu saja dari saya di siang hari ini. Semoga dari sharing saya memberikan motivasi untuk teman-teman untuk memulai. Salam dahsyat. Saya berharap
makin banyak passive income yang bisa teman-teman dapatkan. Saya doakan yang terbaik. Tapi yang di atas 100 boleh kontak saya. Yang passive income-nya udah gede juga boleh WA saya juga. Saya juga tunggu cerita suksesnya ya. Oke, thank you semua. Salam sukses. Daksir semuanya. Mari.